Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Catria Jengmerta Putri Harum. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Islam sebagai way of life. Kenapa sih Islam itu sebagai way of life? Karena Islam itu sebagai jalan kehidupan. Jadi mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita akan bertemu dengan Islam dan kita tetap menjadi orang Islam. Maka dari itu, kenapa dikatakan way of life? Tapi way of life ini atau sebutan way of life ini baru saja muncul baru-baru ini dikarenakan zaman yang semakin modern. Dulu-dulu juga tidak pernah ada. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi Islam yang berdasarkan etimologis dan terminologis. Etimologis itu dari kata sin lamin atau yang dibaca salima yang artinya selamat. Sedangkan definisi Islam secara umum yaitu agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril kepada nabinya untuk menyelamatkan manusia. Tujuan Islam adalah agar manusia bingkai fitrahnya yang Allah ciptakan baik kembali tetap baik. Maksudnya adalah ketika kita hidup di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang baik atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita diciptakan baik, kembali juga harus baik. Setelah itu, saya ingin menjelaskan tentang agama Islam sudah hadir sejak Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Muhammad ada, Islam itu ya tetap Islam. Tidak ada kata lain dari Islam. Fungsi dari Islam itu ada dua macam. Yang pertama, fungsi dari Islam adalah supaya manusia tidak terpelanting dari sifat martabat kemanusiaannya. Maka dari itu, dengan adanya Islam, Allah ingin menjaga kita sebagai umatnya. Fungsi Islam itu ada norma, yaitu fungsi Islam adalah norma-norma selama manusia hidup agar tidak salah arah. Maka dari itu kita dianjurkan searah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sumber ajaran Islam yang disepakati oleh semua kalangan itu yang pertama ada Al-Qur'an dan hadis. Tetapi kebanyakan orang itu membaca Al-Qur'an tidak memahami isinya. Dan kebanyakan orang itu hanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui hadis. Jadi banyak sekali di tahun modern ini banyak sekali orang yang melupakan hadis dan tidak mengingat apa itu hadis. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup dan karakteristik ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam itu luas dan saking luasnya tidak ada agama yang serinci agama Islam. Contohnya seperti ketika kita mau ke kamar mandi, ketika kita mau makan, minum, ataupun mau tidur, kita harus membaca doa. Banyak sekali doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin melakukan kegiatan apapun. Yang terakhir adalah saya ingin menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama, lentur atau fleksibel. Yang kedua, tidak memberatkan atau memudahkan. Contohnya seperti ketika kita ingin belajar menjadi orang yang lebih baik, Allah saat itu juga memudahkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan ketiga, merangkul, tidak memukul. Kita sebagai umat manusia dan umat beragama, kita tidak boleh saling menyakiti atau menjelek-jelekan agama lain, karena sebagai umat manusia kita harus mempunyai hati atau mempunyai toleransi yang tinggi untuk pemeluk agama lain. Jadi kita sebagai umat manusia harus menghargai agama masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya kata, saya mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar untuk menambah ilmu. Semoga ini semua bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.